sehat. Nama saya Gusti Ayu Raka Susanti. Dalam hal ini saya akan membawakan bagaimana melakukan pengepakan sampel untuk AFP. Baiklah, mari kita mulai. Kita persiapkan dulu alat-alatnya, yaitu yang pertama adalah untuk sampel karirnya disertai dengan aspeknya. Kemudian ada lakban, ada spidol, kemudian ada untuk sebagai identitas tanggal pengambilan, kemudian ada formnya, form pelacakan kasus AFP, dan form permintaan pemeriksaan spesimen. Kemudian ada plastik untuk tempat form. Kemudian kita dilihat di sini ada plastik untuk membungkus nanti sampel yang akan kita ambil. Kemudian ada pot urin kita gunakan di sini. Kita lihat harus menggunakan tutup yang ada ulirnya. Di sini ada 2 untuk pengambilan sampelnya. Oke, baiklah, kita akan mulai untuk bagaimana memasukkan spesimen ke dalam pot tinja ini. Ya, ini adalah spesimen pasien untuk kasus AFP yang sudah kita dapatkan. Kita ambil, kemudian kita masukkan ke dalam pot tinja ini. Ini. Baik, kemudian kita tutup. Di sini ada ulirnya. Kita tutup dengan rapat. Kita putar. Kemudian kita isi identitas. Kita tulis di sini identitas. Kemudian umur dan tanggal pemeriksaan, serta nomor epidemiologi. Kita lakukan tempel pada pot tinja yang sudah berisi sampel tadi. Nah, ini kemudian kita lakukan agar tidak hilang tulisannya ataupun mungkin basah terkena air, agar dia tetap terlihat. Kita beri lakban, kita tutup lakban di sini. Kemudian di sini juga harus kita tutup juga dengan lakban agar tidak lepas ya. Kita jaga-jaga. Ini agak ya, baik, sudah kita beri lakban. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik ini. Setelah diberi lakban, kemudian kita masukkan ke dalam plastik. Ini kita simpan dulu di dalam kulkas untuk pengambilan spesimen yang kedua. Baik, untuk pengambilan spesimen yang kedua sama dengan menggunakan pot tinja yang tutupnya bisa diputar. Kemudian kita masukkan sampel AFP yang sudah kita dapatkan. Kita putar tutupnya agar kuat. Kemudian sama, kita isi label, yaitu identitas, kemudian tanggal pengambilan sampel, serta nomor epidemiologinya. Ya, kita isi di sini. Kemudian sama, kita beri lakban, kemudian ditutup untuk menghindari dia mungkin basah terkena air atau terlepas. Kemudian ini juga kita beri lakban agar tidak lepas tutupnya.
Nah, kemudian setelah selesai kita beri lakban, kita masukkan ke dalam plastik ini, kemudian kita tutup rapat. Setelah kedua sampel ini kita beri label berupa identitas, kemudian tanggal pemeriksaan serta nomor epidemiologi pada kedua sampel ini. Kemudian kedua sampel ini kita masukkan menjadi kita tulis. Sebelumnya kita tulis dulu untuk sampelnya. Maaf, ini belum ditulis. Kita tulis dulu, ini sampel pertama. Kita masukkan ke dalam plastiknya. Kita tutup rapat. Kemudian yang sampel yang kedua juga kita isi tanda bahwa ini adalah merupakan sampel kedua. Sampel kedua dengan menggunakan spidol permanen agar tidak hilang tanda dari sampelnya. Baik, setelah kita masukkan kedua sampel ASP ini dalam plastik, kita susun seperti ini. Ya, kemudian kita ikat. Nah, setelah sampel sudah di dalam plastik ini keduanya, kemudian kita masukkan ke dalam box. Kita susun demikian rupa agar sampel ini tidak bergeser. Ini kita bisa beri tisu di bawahnya. Di sini kita beri tisu agar dia tidak bergeser pada saat proses pengiriman. Nah, kemudian untuk form, untuk kedua form ini yang sudah berisi seluruh keterangan itu kita masukkan ke dalam plastik seperti ini agar dia tidak basah atau rusak. Kita tutup rapat ya, kita yakin tutup rapat, kemudian kita masukkan ke dalam box. Ya. Kemudian kita tutup dengan sempurna. Kita bisa beri tester. Nah, ini sudah bisa dilepas. Kemudian dibuang di dalam tempat sampah medis. Ya, kemudian lanjut kita akan lakban. Sudah yakin rapat, lepaskan.
Jadi di dalam sini sudah ada sampel dengan keterangan identitas, nomor epidemiologi dan tanggal pengambilan sampel. Kemudian pada untuk sampel ini kita isi alamat pengirim sehingga tidak salah nanti sampai di lab rujukan nasional. Demikianlah yang dapat kami sampaikan untuk proses pengetakan sampel untuk AFP. Demikian kami ucapkan terima kasih.